nggak kedengeran, Kasihan sahabat kita. Kenapa? Kasihan sahabat kita orang beneran. Ya kasihan tuh aku tahu. Kenapa? Aku hari ini nggak semangat. Kenapa? Nggak tahu ya buat sobat ambiar. Aku ngerasa hari ini tuh kayaknya nggak ada energi aku buat syuting. Kenapa? Karena boleh buaya nih. Buat aku tuh paling menyedihkan ya. Dede. Sebenarnya tuh hari Jumat. Kenapa? Karena besok aku nggak bisa ketemu kamu. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Kalau cinta itu jangan seperti lagu Cinta Karet. Kenapa? Sana sini lengket. Yang itu kau layani, yang ini kau layani. Gitu. Tidak ada yang lagi lebih membahagiakan apabila Anda menemani kami dalam program Pagi-Pagi Ambiar ini. Karena yang paling setia cuman Anda di rumah. Betul. Tapi buat sobat ambiar, ini kan hari Jumat berkah. Kata Kita siapa? juga memang hari Jumat ini. Jumat keberkahan. Jadi Jumat kalau berkah. misalkan malam Jumat itu kudu ngaji yasinan. Betul. Ya. Buat mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Seperti itu. Seperti buat papa almarhum. Kamu juga almarhum papa Aku kamu, juga. ya. Dan juga buat leluhur-leluhur kalian. Leluhur, iya. Benar. Leluhur. Ya termasuk juga buat sobat ambiar, ini hari Jumat. Kita punya temanya adalah GWS alias Get Well Soon. Dan kita juga berharap buat sobat ambiar di rumah, doakan semoga kami berempat cepat sembuh ya. Terima kasih banyak. Kita yang sehat ya perasaan deh. Emang kita kenapa ya orang kita baik-baik aja? baik-baik Get well aja. Ya soon. kan ada yang sakit hati, Siapa? Oh, iya, ada yang benar, masuk benar. angin. Iya, benar. Iya, apalagi yang paling sakit tuh yang itu tuh yang sebelah kanan tuh. Ya itu cepat sembuh. Tapi semoga Lu kayak ada masalah sama Karen Delano lu. sabar nggak apa-apa. Ya namanya sakit dari kecil itu tidak bisa berubah kecuali dapat hidayah. Mudah-mudahan Ya, amin. Maksudnya banyak orang sakit dari kecil kan ya. betul. Kita juga. Mendapatkan hidayah dan mendapatkan mukjizat. Amin ya. Tapi ngomongin soal sakit, buat sobat ambiar di rumah kemarin ada satu video yang viral banget di media sosial, di mana ada video atau tayangan yang menunjukkan ini ada seorang aktris senior, Oma Nani Wijaya yang tidak berdaya sakit. Tapi ternyata kabar ini dibantah oleh putri tercinta. Di pagi-pagi ambiar kita akan langsung hadirkan ini sang putri dari Oma Nani Wijaya. Ini dia Cahya Kamila. Kamila di pagi-pagi ambiar. Sehat ya Kak. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Udah lama nggak kelihatan ya. Saya ngeliat kamu terus, tapi kamu nggak ngeliat saya ya. Kelihatan ya. Sering nonton kita nggak di pagi-pagi ambiar? Sering banget. Sering banget. Terima kasih. Saking seringnya mungkin kalau ada yang kurang berkenan, dia diberkenan-berkenanin aja lah ya. Diterima-terima aja lah. Terima-terima aja. Nanti datang di ulang tahun kita yang ke-10 ya. Sebelum lama ulang tahun banget ke-10 ya. mungkin mereka akan mau menikah tahun depan. Kak Cahya Kamila, izinkan kami berdua kalau memang berjodoh, mohon sumbang tenda ya. Nanti disangka benar. mulu Nanti lu cowok-cowok yang mau niat serius sama aku jadi nggak jadi. Kamu sebenarnya serius nggak sih? Lah emang kamu pikir aku nggak serius? Ya kan masih masa Ida kita masih... Jangan gimmick doang dong. Dewi Persik nggak suka gimmick-gimmick. Emang kalau aku video call kamu setiap malam itu namanya gimmick? Buat sobat ambiar di rumah, kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar. Ini dia ada Kak Cahya Kamila. Dia akan mengklarifikasi kabar terbaru dari Oma Nani Wijaya yang dikabarkan sedang sakit ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar tayangan. Silahkan. Mangga Teteh. Sebelum kita berbicara kondisi mengenai Oma Nani Wijaya, sekarang usia beliau berapa ya? 79 sih. 79 tahun. Luar biasa. Insya Allah, kita berharap semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih sampai Kak Cahya Kamila kemarin katanya sempat tidak terima ada video yang jadi viral memperlihatkan kondisi sang Orang ibunda. tua, ya. Iya.
keadaan ininya aja penampilannya sebenarnya kan aku memang udah pernah bilang lah sama wartawan kalau memang kondisi ibu tuh dalam keadaan bukan dalam keadaan maksudnya sekarang udah karena faktor usia kan sudah pikun ya sudah orang bingung terus kan kalau orang sudah tua semakin tua kan ada yang semakin kayak anak kecil gitu aku udah bilang kalau memang kondisi ibu tuh seperti itu jadi bukan kita nutupin kondisi ibu seperti itu bukan cuman yang aku keluarga nggak terima diposting dalam keadaan rambut aut-autan, kucai-kucai, baju baru bangun tidur gitu loh kan kesel, nggak pakai hijab itu loh yang jadi kayaknya tuh kan setelah si ART-nya posting kan udah langsung disuruh hapus ya tapi kan udah di save kemana-mana Pasti. dan yang aku nggak terima akhirnya banyak yang posting ya banyak yang repost dengan judul-judulnya yang macam-macam dari tua menyedihkan lah ini apa gitu judul-judul misalnya yang menyedihkan yang membuat hati kayaknya kalau baca kok kayaknya ini jahat misalnya banget dulu Ibu Nani Wijaya artis besar sekarang kondisinya pangling, sekarang kondisinya menyedihkan. Dulunya gini-gini, sekarang kondisi sakit-sakitan. Padahal kan alhamdulillah nggak sakit-sakitan. Kita sebagai seorang anak tuh jadi ikut sedih ya Pak. Iya, Sakit-sakit kita juga. nggak ngurus. Iya kan. Betul. Iya. Padahal sih kita ngurus banget gitu. Cuman kan namanya di rumah biasa lagi santai gitu ya Kak. Oke, jadi ini yang post ini adalah ART berarti ya? Ini ART yang sudah lama bekerja atau baru bekerja atau gimana nih? ini sih ART-nya kakak saya kan, kakak aku. Terus belum lama sih bekerjanya. Emang dia memang karena katanya ngefans gitu kan dengan postingan ini dulunya artis loh, dulunya kali sekarang juga masih. Kalau artis kan nggak ada pensiun, sampai tua juga masih tetap artis. Betul. Kecuali yang suka cari sensasi ya Kak. Namanya karya itu bukan artis. Gitu. Jadi di posting keadaannya itu sampai akhirnya membuat orang berasumsi bahwa Oma Nani Wijaya seperti tidak diurus sama anaknya, sakit-sakitan, kurang lebih seperti itu ya? Udah gitu kan kurus kan, kalau kurus kan jadi aku jadi serba salah, aku mau posting di sosmed aku lagi makan sama teman-teman. Anaknya happy, ibunya kurus lah gimana sih jadi bingung kan gitu. Padahal kan kalau nggak dikasih makan ibu udah pingsan kali gitu. Cuma kan namanya udah tua kan pasti kurus ya, gimana sih? Tinggal sama siapa untuk Oma Nani Wijaya? Waktu sejak udah ya kan masih syuting tuh. Pas awal pandemi masih ada syuting terus akhirnya pas pandemi berhenti sudah mulai memorinya agak sering berkurang gitu kan, lupa-lupa, pikun-pikun. Ya kita ngurusnya biasanya gantian. Kan dulu kan emang ibu kan di Sentul ya, kamu pernah ya ke rumah ya dulu ya, kalau di Bukit Sentul. Jadi kalau setiap weekend kita ke sana, cuman karena gitu jadi kita sepakat ya udah seminggu di ini seminggu gitu. Cuman sejak pandemi kan kalau misalnya seminggu di kita takut juga ya, namanya akhirnya lebih di kakak tinggal 5 kan dari 6. Ada 6. Sisa 5. Nah itu berarti mama setiap minggu kesini dari 5 anak itu semua? Dari 5 anak terus. Akhirnya disepakati daripada pindah-pindah namanya zaman pandemi kan takut juga di kakak aku aja yang lebih banyak stay di rumah tapi dengan susternya ibu. Oke. Berarti sampai sekarang masih berada di rumah kakak dari masih. Kak Cahya Kamila ya. Kondisinya sekarang gimana? Kondisinya sih ya untuk fisik sih alhamdulillah baik. Kuat, masih suka ngamuk juga kuat, masih suka kalau nyubit-nyubit, cuman ya memang sedikit kayak anak kecil ya gitu. Ya, sudah usia kalau juga ya. Usia lupa-lupa. Kayak yang dikatakan sudah mulai pikun, maksudnya seperti apa contohnya kayak atau makan lupa atau seperti apa? Makan bukan lupa, makan harus dipaksa. Oh harus dipaksa. Karena kan udah masuk. Namanya udah umur. Kita maklum ya, umur segitu ya. Tapi tadi kalimatnya juga dari Kak Cahya Kamila bahwa di rumah sang kakak juga bersama dengan suster. Yang artinya juga memang menyewa seorang profesional ya. Yang artinya tidak dibiarkan begitu saja. Itu salah satu bentuk atau bukti bahwa perhatian, mengurus, tidak dibiarkan. Iya, karena sebenarnya bukan kita nggak bisa ngurus. Kita bisa lah ya udah dewasa. Masa dulu kita masih kecil diurus sama orang tua ya. Masa sekarang ibu kita udah kayak anak kecil kita nggak mau ngurus, bukannya nggak mau ngurus. Justru itu perhatian ekstra ya? Iya, cuman kan kita kalau ngurus nanti takutnya kita kesel terus, aduh ibu gini, malah dosa gitu. Jadi udah pakai suster, kita ikut mendampingi gitu loh. Iya, dan kami juga di sini kita berpikir tidak ada masalah juga kalau memang menggunakan jasa profesional untuk membantu mengurus. Justru itu juga salah satu bentuk perhatian. Karena itu juga bukan alasan kita untuk melepas orang tua kita ya. Yang penting kan kita terus mengontrol
kontrol. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada kondisi terbaru dari Oma Nani Wijaya. Kelihatannya juga manja ya. Iya, ibu Mama emang manja, manja ya, ibu manja ya, manja Kok tahu sekali. sih bisa Kelihatan sekali. itu ya. Iya. Kak Cahya Kamila tadi yang menggunakan hijab biru itu adalah Kakak aku, yang Kakak. ibu kan lagi Tinggal di rumah, bersama. nomor pertama. melihat kondisi Oma Nani Wijaya secara pribadi sebagai seorang putri. Iya, lihat seperti itu sih sedih ya. Kayak gimana sih? Ya kayak anak kecil aja. Terus kadang kan nggak ingat sama kita juga. Jadi yang gimana ya? Kadang-kadang menyedihkan juga sih. Duh kok, kalau di sini gini ya, gini kayak anak kecil ya, gini-gini. Biarpun kadang-kadang kita suka gemes juga ya ngeliat kayak anak kecil. Cuman ya udah gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita sedih atau gimana kan pasti jadi gimana ya? Jadi nggak bisa konsentrasi ngurus ibu. Ya. Jadi kita tetap menganggap ya ibu ya emang ibu yang kita perlu manja aja gitu. Momen yang paling membuat haru seorang Kak Cahya Kamila ketika melihat ibu tercinta itu saat apa? Saat kondisi lagi kayak anak kecil gitu. Maksudnya kayak yang ya kayak tadi lah sebenarnya menyedihkan sih menurut aku. Kalau aku pribadi ya maksudnya terus gitu. Terus kalau misalnya kan kalau orang pikun pasti udah nggak inget kita gitu. Kadang-kadang lupa ini siapa gitu. Tapi inget gak Kak itu? Suka lupa juga sih nama. Ke Kak Cahya juga? Selalu diingatkan lah ketika diingatkan bahwa ini aku Cahya. Tahu nggak Mama? Ya anak saya gitu sih. Itu pasti sedih ya sedih dalam lah. batin pasti menjerit ya. Tapi sebenarnya aku menganggapnya ya lucu aja, fun aja gitu. Jadi iya gitu. Jadi kayak menganggap kita kayak anak kecil, bukan kayak anak kecil, kayak yang perlu disayang aja gitu loh. Ya kan kalau namanya kodrat yang Iya, tidak akan balik. pernah lepas. Memang seperti itu akan nantinya gitu kan. Kalau kita di usia tua bukan malah pasti akan seperti anak kecil Anak gitu. kecil aja. Iya. Waktunya anak memang untuk merawat orang tua. Iya kan, maksudnya masih alhamdulillah kadang orang-orang seneng ya masih punya ibu gitu. Nah Ya. makanya ada kata-kata yang kayak gini nih, jangan sampai, aduh mama ini cerewet banget sih, udah tua juga minta ini minta itu. Justru orang yang semakin usia itu Iya. pasti kayak mama-mama kita lagi manja Iyalah, nih. Iya, pasti. Mau beliin ini, mau beliin itu. Oh kadang suka ngambek. Itu kita sebagai anak harus bisa sabar. Jangan sampai orang tua ngambek, kita jadi ikut ngambek. Gak ngerti ya gini. Iyalah. Iya. Itu jangan sampai Kita itu aja waktu terjadi. kecil juga ngerepotinnya lebih dari apa. Betul. Ini Ya di luar kan? dari pikun ya, mohon maaf ya Kak. Betul. Dia dalam keadaan sadar pun, dikasih sehat pun di usia udah 50 ke atas, itu sudah bentuk kewajaran Iya. apabila orang tua seperti anak kecil. Ada kata-kata ya, 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu, tapi satu ibu bisa merawat 10 anak. Ya. Betul. Makanya jangan sampai pernah kita bisa lupakan Betul. ya pengorbanan dari seorang ibu. Dan kita juga punya satu bentuk ungkapan terima kasih dari Kak Cahya Kamila untuk seorang Nani Wijaya. Ibu, terima kasih atas perjuangan serta pengorbananmu. Terima kasih atas kekuatan, kasih sayang, dan cintamu. Terima kasih atas keagungan dan kebesaran cinta dan kasihmu. Ibu, terima kasih untuk segala tetesan air mata yang mengalir di setiap doa-doamu. Untuk segala kekhawatiran dalam hatimu di setiap kepergian langkah-langkahmu, untuk segala kecemasan yang ada di setiap hal yang mengancam keselamatanku. Ibu, maafkan aku jika tak pernah menjadi harapan dari semua harapanmu, jika tak mampu memberi kebanggaan dari semua anganmu, jika tak dapat merubah kenyataan dari semua impianmu. Terima kasih, Ibu. Oh Bunda, ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku.
Jujur ini bukan hal yang mudah pastinya buat siapapun duduk di kursi ini, kemudian menyaksikan tayangan ibunda tercinta. Pasti akan mengingat kembali memori zaman dulu sampai sekarang. Aku tuh sebenarnya kalau ngomongin ibu sih nggak terlalu sedih karena kita itu, cuman kadang kalau tadi ngeliat gitu sedih ingat kita waktu kita masih kecil, ibu kan mencari uang buat anak-anaknya, bekerja buat anak-anaknya gitu loh. Kita kan menyaksikan dulu gimana kan kerja orang tua buat kita itu. Gitu aja. Makanya saya setuju sih pendapat kakak, maksudnya kita itu harus punya attitude. Bahwa memegang kamera ini terutama buat orang-orang yang bekerja di kita atau di mana saja. Jangan sembarangan sebagai asisten rumah tangga itu kan privacy ya sifatnya. Menggunakan daster asal main kamera, mentang-mentang artis ini nggak boleh kayak Ini buat siapa saja ya, Buat bukan siapa hanya saja. untuk asisten rumah tangga, tapi buat siapapun jika mau mengambil foto atau video seseorang, Kita berusaha harus ada menjaga baiknya privasi orang lain. meminta gitu. izin terlebih Izin. dahulu, karena belum tentu juga orang yang diambil gambarnya saat itu juga mau mau diambil. dengan kondisi yang seperti itu. Kalau ibu, Betul. emang ibu kan dalam kondisi yang udah Bukan sombong ya, bukan ini perlu digarisbawahi. Ya betul, itu artis atau bukan, Iya. mereka punya hak untuk menolak Betul, dengan tegas mau atau tidak mau Iya diambil dong. gambarnya. Ini pernah kejadian juga, mohon maaf nih. Jadi mbak-mbak yang ada di rumah saya terutama, kalau aku orangnya suka senam kan, olahraga pakai baju segini. Mereka kadang suka kamerain aku tanpa aku tahu. Iya. Ketika tahu saya tegur, itu bukan saya itu galak atau marah, bukan. Tapi ada hal-hal yang perlu di-share, Iya. ada hal-hal yang tidak perlu di-share. Betul. Kita kan nggak tahu dia bisa share ke WA dan itu ada pasalnya loh. Ya. Hati-hati kalau misalkan ketahuan saya lagi apa atau gitu siapapun ya? itu Ada iya kan pasalnya Kak. ya? Ada, betul. Kan mereka kadang Ya. suka sembunyi-sembunyi Dalam gitu. undang-undang ITE itu ada ya. Ada, hati-hati. Buat Kak Cahya Kamila, kita kembali lagi berbicara mengenai Ibu Nani Wijaya. Sosok ibu di mata Kak Cahya Kamila itu seperti apa? Oh, ibu luar biasa ya, ibu luar biasa banget. Ya sebagaimana layaknya seorang ibu lah sama kita anak-anaknya gitu kan. Cuman maksudnya itu luar biasa sekali kan membesarkan ayah, biarpun ada ayah juga kan, cuma membesarkan 6 anak dulu yang Kecil-kecil, perintilannya ya. sama gitu kecil-kecil ya. Jadi waktu kecil sih aku sebagai anak kecil sih sempat yang merasa kayak kangen pengen ketemu ibu, tapi di satu sisi akhirnya alhamdulillah ibu banyak ada kerjaan gitu, maksudnya dikasih rezeki yang dari gitu kan. Cuman melihat perjuangan ibu tuh zaman dulu kan syuting film zaman dulu kan Pasti lebih jarang ketemu sama ibu ya. jarang banget. Jarang ya? Jarang banget. Apalagi sampai kan kangen ibu banget. kan seorang bintang. Jadwalnya pasti syuting sana, syuting sini, Iya, stripping udah gitu ya, zaman Kak. dulu kan kalau syuting film itu bener-bener yang misalnya lokasi dia harus syuting Surabaya, dia di Surabaya. Bisa nginep di sana. Harus di iya. Surabaya. Kalau sekarang kan suka di set ceritanya di mana. Iya. Dan itu berbulan-bulan, satu film aja bisa berapa bulan, 4 bulan gitu. Terus syuting film lagi gitu. Jadi kelihatan banget perjuangannya gitu. Tapi sifatnya seperti apa? Karakternya dari seorang Ibu Nani Wijaya? Manja tadi, terus Cerewet Tegas nggak? ya Kak orangnya ya Kak. Apa diam lebih kalem? Kalem gitu. Suka bercanda juga kalau ya, bercanda pasti. sama teman-temannya, sama Karena tadi teman-teman. dilihat di video tuh sering sekali tersenyum, ketawa. Kalau sama Iya, anak kalau mah mungkin teman-teman. tegas ya. Sama anak tegas, terus kayak ibu-ibu biasa aja, kalau kita salah, terus lebih kalau kita salah, kalau kita ini ya, tapi ini orangnya alhamdulillah nggak kayak ibu-ibu yang Iya. odong kan, ih nyokap gue cerewet ini, kalau ibu mah nggak gitu. Kalau di kita nggak cerewet gitu. Ini kan ada beberapa foto-foto nih Kak, pada teman-teman pada ngumpul semuanya. Iya. Ini dari para pemeran Bajai Bajuri ya. Ah, Iya. Ini kapan terakhir bertemu dengan teman-teman pemeran Bajai Bajuri? Ibu, minggu lalu ya kalau nggak salah. Pada minggu lalu. datang ke rumah? Pada datang itu ke rumah. gimana reaksi dari mama sendiri Kak? Pada saat itu aku nggak pada saat itu aku nggak di situ ya, karena mendadak aku juga nggak tahu. Nggak mendadak sih, cuman sehari sebelumnya dikasih tahu pas lagi nggak bisa. Ya kayak gitu, ingat-ingat enggak gitu. Terus suka nyubit gitu. Jadi kan suka gemes karena memang ibu udah kayak anak kecil lah, kadang-kadang gemes sama orang, tapi bukan kayak anak kecil yang gimana. Dia kalau memang udah jiwa artisnya udah dari dulu ya, jadi tapi kalau ada kamera dia gitu, gitu loh. Tahu ada kamera. Sadar Bisa kamera ya. gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak ada kamera, misalnya aku lagi video, emang sebenarnya kayaknya kayak di video-video itu kurang suka kayaknya. Jadi kadang-kadang
ya untuk para netizen sih alhamdulillah banyak doa ya, setelah itu banyak doa Ibu. Cuma takutnya pas lagi kita video tuh Ibu jambak, cubit gitu, jadi ribut lagi. Itu nanti Padahal asumsinya berkembang semakin liar lagi ya. Iya gitu. Oke, baik. Tapi kita juga sekarang mau coba untuk ngobrol langsung ya dengan Oma Nani Wijaya. Kita sudah terhubung langsung melalui video call. Kita mau coba menyapa, termasuk juga barangkali buat Sobat Ambiar kalau kangen banget sama Oma Nani Sambil Wijaya. makan pagi mungkin. Apa kabarnya ya coba? Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Angkat dulu geseran. Pagi-pagi Ambiar. Ini dari Aku suka takut kalau Ibu tiba-tiba mengeluarkan reaksi Nih, apa. halo tuh. Oma Nani Wijaya. Halo. Masya Allah. Halo, tuh, halo. Ah, gemes ya. Gemes, sehat ya? Sudah sarapan Oma Nani Wijaya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini lagi habis bangun tidur jadi agak kaget sedikit. Oh, ya. Sudah sarapan ya Oma Nani ya? Udah sarapan. Makanya tadi habis sarapan biasanya bobo. Terus habis itu jalan-jalan deh keliling komplek gitu kalau ada mataharinya. Sarapannya apa pagi ini Oma Nani Wijaya? Nasi uduk. Tadi sih pagi makannya bubur ayam. Bubur ayam. Terus susu. Tuh. Halo sahabat Ambiar. Halo Mama Nani. Jadi ya, sekali lagi nih mengklarifikasi buat Sobat Ambiar di rumah kemarin ketika video dari Oma Nani Wijaya viral. Bahwa keadaannya ya beginilah adanya, bahwa memang memaklumi dengan usianya, ya kita juga tentu saja hanya bisa berdoa, berharap tentunya Oma Nani Wijaya selalu diberikan kesehatan dan juga tentu saja kekuatan, ya, dan selalu berbahagia bersama anak-anak dan juga cucunya. Ya, makasih. Itu ngajakin bercanda terus tuh Teh. Tuh, Iya, Oma resep Nani. ya bercandanya. Oma. Masya Allah cantik Oma sekali Nani ya. kumaha? Oma. Masih sehat. Oma Cuman sayang. kalau untuk dipanggil tuh Oma sayang. Halo juga. Tuh didadahin. Oke, sehat-sehat ya Oma, terima kasih banyak. Selamat istirahat, Iya, selamat makasih. makan-makan lagi. Makan pagi. Iya. Sambil nonton. Terima kasih, kita doakan semoga semakin sehat satu Indonesia, bilang amin. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tuh pagi-pagi udah mandi, udah cantik, udah dandan ya. Gemes banget Gemes kan? Oke, Manja buat banget. seorang Kak Cahya Kamila, apa yang mau disampaikan untuk ibunda tercinta, Ibu Nani Wijaya? Ya apalagi semoga Ibu lebih sehat lagi dari sekarang. Karena kan memang juga tetap kita berobat juga ke rumah sakit khusus pusat otak Betul. tetap berobat. Cuma paling enggak ya kalau fisik alhamdulillah baik. Pokoknya tetap sehat terus. Amin. Semoga paling enggak memorinya ada Amin, balik. insyaallah. Biarpun nggak bisa sepenuhnya gitu ya. Tapi kan dia sedikit berkurang. Semoga memorinya bisa ada lagi, bisa lebih membaik lagi Ya. gitu, amin. Jadi bisa lebih Dekat, tahu kita lebih main. dekat sama anak-anaknya gitu. Itu aja sih, yang penting sehat gitu aja sih. Amin ya. Kalau amin. untuk berkarya lagi sih mungkin nggak tahu ya, cuman nanti insya Allah nanti ada karyanya dia yang nanti Insya ada Allah. lagi. Tunggu aja. Kita juga berharap semoga Sobat Ambiar di rumah juga turut mendoakan untuk seorang kesehatan seorang Nani Wijaya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Cinta kasihku, terima kasih. Kita punya bintang tamu lainnya, dia juga selalu menggegerkan dunia maya. Maya Kutur. Maya Itu desainer tergegerkan. kita ya sayang. Memang pagi ini bintang tamu kita berikutnya adalah Nih bintang sebentar tamu Karen. yang tergeger. Ini kan calon lakinya. Orang mah di sini ada bekas ini lapin dong. Lapin dong. Kan calon suami. Ya orang aku nggak ngeliat. Insya Allah tuh romantis banget Lipstiknya ya. yang bener lah. Ya
Ya, Udah itu udah romantisin bener, deh. udah cantik. Sudah ya. Kita akan hadirkan seorang sosok mami online ya. Dia sering dibully di media sosial, tapi dia sepertinya cuek-cuek aja tuh. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia mami online, Iza Zega. Ya luar biasa. Mami Iza Zega, 48 tahun Payakumbu. Kok kayak kumbu sih? Bravo ya. Kita berempat mengucapkan. Terima Mami sehat. Alhamdulillah nggak stres. Nggak Alhamdulillah stres. ya Mami. Iya. Mami kira-kira ini suaranya bisa berubah nggak? Ada kodamnya juga? Oh ada? Ada. Yang ketinggalan di Gunung Kawi. Mami Isa Zega, coba boleh ke tengah. Kita kan tahu ya Mami Isa ini selalu viral di media sosial, ya banyak diomongin di media sosial. Makanya panggilannya adalah Mami Online. Nah, maksudnya Dan Isa seperti Zega. saat ini online. Online ya. Mami online, Mami offline. Mami, ini kan tema kita get well soon. Kita dengar katanya Mami Isa Zega lagi sakit. Emang sakit apa? Oh emang sakit dari kecil. Tunggu dulu ditanya sama Nasar, maksudnya apa sih Mami online? Bukan, Online, dia ngomong tuh apa? online ke gua off-road maksudnya apa? Mami online, offline, off-road. Apa maksudnya terakhir? Oh, Dan off the record. Pemirsa biar ngerti. Yang ini off dong. Kalau ini off the record. Off the record. Tapi buat sahabat Ambiar ya kita mau kasih lihat kemarin tuh ada yang viral juga Mami Off the record. Isa Zega ini. Iya. Kemarin diwawancara sama teman-teman Iya. wartawan. Iya. Saking terkenalnya. Betul. Tiba-tiba lagi diwawancara, ditinggalin sama wartawan. Kita mau kasih lihat tuh yang satu ini. Ini dia. dong, Mami. Ini sebenarnya terbukti kalau Mami Isa Zega itu terkenal tapi tak penting. Jangan lupa rambut gitu. Habis Lupa rambut langsung lu. ditinggal. Bintang tamu lu jangan gitu. Walaupun nggak penting, walaupun nggak penting, kok bisa? artis-artis yang ada di pagi-pagi ambiar tuh udah Maksudnya, penting banget ya bukan, diundang maksudnya kok loh. bisa dikerubutin sama wartawan. Lagi diwawancara di tengah-tengah. Lagi ngomong tapi ditinggal tuh gimana cerita? Tapi membawa berkah buat Mami Ami. Alhamdulillah ya. Kenapa Segala sih? Jadi gini Kak Rian, jadi waktu di atas itu kan Mami sama pengacara. Iya. Nah pengacara ini nggak mau diwawancara. Jadi dia suruh Mami yang di luar di depan, nanti dia turun lewat lift. Pengacaranya siapa? Bilar juga salah satu Oke. gitu. Nah terus Mami diwawancara, turunlah ini. Pengacaranya? Pengacaranya Oh. kebetulan nama Atta. Oke. Nah dipikir orang itu Lesti dan Bilar itu pulang di malam itu, padahal Lesti kan udah bilang sama Mami dia nginep. Nah terus aku bilang enggak, Lestinya di atas. Lestinya kan nginep gitu. Jadi dikejarlah dipikir Lestinya, tapi di menit itu juga itu kan dipotong videonya, Iya. balik lagi wartawan. Masa? Masa? Ada buktinya enggak balik lagi? Masa? Kita punya buktinya ini. Gak ada buktinya. Emang ada buktinya, Bang? Buktinya Mami, gak ada. lain kali Mami juga harus ada dokumentasi juga biar bisa ngasih bukti. Ada. Lanjut wawancara lagi apa enggak tuh? Lanjut. Bener. Balik pulang apa balik wawancara maksudnya ya? Balik, mereka balik lagi. Balik lagi pulang atau lagi. balik wawancara? Wawancara lagi. Oke, Mami mau bilang apa sama teman-teman wartawan yang meninggalkan Mami saat itu tiba-tiba? Mau bilang apa coba? Dan Mami kan sama media memang dari dulu udah deket ya. Iya. Jadi Mami nggak ada bilang, maksudnya ini sebagai hikmah aja, kalau nggak kan nggak dipanggil. Gitu ya. Jadi pan-pan aja ya? Tapi memang pada saat itu memang pasti Lesti lebih utama dong. Mami apalah ini kemarin Ginang ya kan? Enggak Pasti. lah. Kalau Tuhan ingin mengangkat derajat seseorang, Tidak ada yang Mami, tidak mungkin. Tidak Betul. ada yang tidak mungkin. Dengan cara apapun gitu. Dengan cara apapun. Manusia kadang ada di atas, kadang ada di Iya, bawah. dan itu kan tidak merugikan orang lain tapi menguntungkan pihak media. Bener. Ya kita terhibur lah melihatnya ya, Mi ya. Terhibur, kan? Anggap aja sebagai sebuah hiburan. Ilmunya siapa sih, Tapi Mi? Mami tuh, Mami ngapain sih datang ke Polres Metro Jakarta Selatan tuh ngapain Ya, ceritanya? ketemu sama Dedek Lesti, sama Bilar waktu itu. Cuman nggak ketemu Bilar karena udah dinaikkan ke lantai 5 gitu. Emang Mami tuh siapanya Rizky Bilar sama Lesti Kejora sih sampai harus datang ke Polres Metro Jakarta Selatan? Neng jawabin dong, Neng.
Siapanya sih Mami itu? Dewi aja yang jawab. Nggak bisa jawab Mi, tugas aku kan bukan jubir. Bagus. Jadi ngapain Mami ceritanya ke Polres Metro Jakarta Selatan? Iya, jadi memang utamanya memang mau ketemu mereka berdua dan alhamdulillah ketemu Lesti dan untuk memberitahu bahwa semua berita tentang Mami dan Bilar itu hoax gitu. Emang ada berita apa sih Mami sama Rizky Bilar? Nggak tahu sih. Tahu. Beritanya tuh apa sih Mami sama Rizky Bilar? Kita nggak tahu loh. Kalau aku sih nggak tahu ya. Sobat Ambiar juga mungkin nggak tahu. Tuh berarti aku tuh, sebentar. Mami Mohon berarti maaf. aku tuh bisa menjaga rahasia. Kalau Kak Dewi nggak tahu masih oke, walaupun misalkan ada bohong-bohong, misalkan tahu berarti Rian nggak tahu, Rian tuh Nggak mungkin banget ya, King. presenter infotainment nggak tahu Tahu mana sih? bohong banget Heran deh. Rian. Presenter nggak tahu. insert masa nggak tahu berita? Jangan terlalu bohong deh. Ya aku tahu cuma pura-pura nggak tahu biar dia ngomong aja nyebut langsung ngomong. Coba Ini kita punya Banyak ceritain yang dulu. komen dari para Iya. netizen. Wartawan juga tahu mana yang berbobot, mana yang cari sensasi. Dia yang ditinggal pergi wartawan, kita yang malu. Wak. Wartawannya bilang, bentar Mbak, jangan kemana-mana ya, walau apapun yang terjadi nanti kami kembali lagi. Gak kebayangin kalau yang datang Bunda Korla. Apakah kepanasan itu Mami? Gimana komentarnya tuh Mi? Mami gimana? Ini suatu bentuk, ya itu makanya kita di dunia entertainment itu kan ada bentuk seperti itu ya. Maksudnya ada yang ada yang senang, ada yang Ya. kontra, ya biasa aja sih, nggak ada yang Biasa diinin. aja. Biasa aja. Oke. Iya, Mami Itu menghadapi benar seperti nggak itu. berita-berita itu? Berita apa? Itu yang Mami kepanasan lah, apalah apa. Kepanasan apa dulu nih? Kepanasan apa? Iya, Mami kepanasan apa? Kepanasan sama siapa Bunda Korla itu yang tadi itu Iya, maksudnya? iya. Oh enggak, Mami nggak kenal dia. Oh, Mami nggak Cuman kenal. memang 1 tahun lalu dia mencoba pansos ke Mami, tapi Mami nggak pernah tangkepin dan alhamdulillah dia sekarang bisa naik. Tahu dari gitu. mana dia mau pansos ke Mami? Ada jejak digital tadi Mami tunjukin. Oh ya di YouTube itu. Di YouTube. Emang? Tapi- Oke. Tapi kenapa Bunda Korla lucu loh Mami? Ya lucu aja. Jadi awalnya itu Mami memang melihat juga banyak yang mention, Mami ini lucu. Nah Mami lihat, nah Mami searching, ternyata kok ada Bunda Korla nantangin Isa Zega setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, sebulan yang lalu. Loh kok dia masalah apa ya? Masalahnya gitu Mami, awalnya. tapi yang aku lihat selama Di ini dari YouTube. di video-video kan lagi viral tentang Bunda Korla. Aku ngeliat kalau misalkan ada orang yang membicarakan orang lain, tipikalnya kayaknya ya, karena aku memang baru kenal juga, aku baru lihat, bukan orang yang suka membicarakan orang lain gitu. Siapa? Bunda Korla. Iya, dan Penggemarnya loh. Dan Mami juga tidak pernah membicarakan dia. Tapi kan seperti yang Mami bilang tadi, Mami tidak akan pernah disenggol kalau nggak disenggol di luar. gitu. Oh, jadi Karena Mami ngerasa disenggol duluan sama Bunda Bukan Korla. merasa, memang faktanya begitu. Oh, jadi Mami ngerasa disenggol sama Bunda Korla, makanya Mami kemarin juga sempat menyenggol balik gitu. Iya, betul sekali. Oke. Terus ada yang bilang bahwa Mami cari sensasi tuh, datang-datang ke Polres Jakarta Selatan. Bagi mereka yang nggak ngerti Mami mau Iya. ngomong apa? Kalau dibilang cari sensasi, sebenarnya Mami juga tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orangnya. Iya. Karena Mami, Mami memang nggak sudah mau ngomong, dikait-kait, kalau nggak aku mau tuh ngomong. sahabatnya loh gitu. Ya udah ngomong aja. Jadi kalau sahabat itu bukan berarti terus datang cari sensasi ya, Mam? Enggak. Jadi sahabatnya siapa? Rizky Bilar. Iya, dulu. Dulu. Masa sahabat? Kalau sahabat ada panggilan sayang, coba kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Coba silakan tanggapi dan juga klarifikasi. Pernah dekat, ini panggilan sayang Isa Sega ke Rizky Bilar. Manggilnya apa emang panggilan sayangnya? Nggak ada panggilan sayang. Panggilan itu, kalau orang Medan itu kan punya panggilan ya. Contoh Iya. nama Apa? kecilnya ada. Nah Mami manggil dia tuh Iki. Kalau Oh, kamu sayang kan kamu orang Batak. Iya, kenapa? Iya, orang Panggilannya Medan apa itu. masih kecilnya? Aku panggilannya Ika. Enggak. Aku dipanggilnya Ade sama mamaku aku dipanggilnya Ade. Gak Adik. mungkin banget, maksudnya dipanggil adek. Ade kakak, Ade kakak. Dipanggil Gini. Ade. Iya, aku dulu dipanggilnya Ade. Oh, jadi manggilnya Iki Kayak dulu. aku. Iki. ya. Jadi kalau kita orang Medan itu ada panggilan kesayangan. Kayak Mami ada panggilan kesayangan gitu. Kalau Iki manggil Mami apa? Mami apa? Mami ya? Kakak aja deh. Kok pakai deh? Kenapa kok kakak aja? Kenapa nggak Mami gitu? Hah? Kenapa nggak Mami? Karena waktu itu Mami masih muda. Oke, jadi manggilnya apa? Kakek, apa kakek? Manggilnya Kakak. Oh, manggilnya kakak. Kakak. Oh, oke. Dari kapan sih kenal sama Rizky Bilar? Sekitar 2015-an kalau nggak salah. 2015. Kenal di mana? Kenal di salah satu kafe. Oh, di salah satu kafe. Kayak penyidik ya. Terus akhirnya Mami kerja sama dia. Enggak kerja sama, kita Kan nggak ada pernah pernah. masuk manajemen Mami dulu Ah, kan?
Hampir, cuman karena dia udah punya manajemen dan kebetulan manajemen itu temannya Mami, jadi secara etika manajemen kita nggak boleh ambil gitu. Jadi kita hanya berteman aja. Berteman berapa aja. lama itu Mami? Sekitar 5-6 bulan kayaknya. 6 bulan. Cuma 6 bulan. Temenan bulan macam aja. apa? Masa temenan cuma 6 bulan? Ya karena kita ada banyak perselisihan yang nggak cocok gitu. Oh, ada Bisa Bisa ya berteman 6 bulan pas lagi dalam keadaan lagi mohon maaf nih dapat ujian dari Allah, beliaunya datang loh. Kita loh yang bersahabat sekian tahun pas ada masalah belum tentu dia bisa datang. Tapi beliau juga sewaktu Mami ada masalah dia datang bantu juga. Oh gitu. Iya, Oh. jadi bukan hanya Mami datang Berarti- kucuk-kucuk begitu, enggak. Berarti pertemanan dan persahabatan tuh nggak dilihat dari berapa tahun. Iya, dan tidak dilihat dari gendernya. Oh, Oke. iya betul ya. Jadi kan Mami perempuan, dia laki-laki gitu. Tidak masalah, Nggak masalah. ya. Tapi nggak buat dia aku- muda, Mami tua. Tapi buat aku tetap masalah Mami. Kenapa? Oh iya. Kalau kamu jadi suami aku, nggak usah sahabatan-sahabatan sama cewek, nggak ada tuh. Tapi aku juga Nggak bisa ya. kalau persahabatan aku secara perempuan pribadi lagi tuh nggak ada aku loh, tidak nggak pernah ada. percaya yang namanya laki-laki dan perempuan mereka bersahabat. Karena kalau menurut aku salah satu di antara mereka pasti punya perasaan. Itu Pasti. Nggak ada yang berhasil perempuan sama laki. sewaktu Kalau kayak gitu kita awet rumah tangganya iya saya. lagi mau ngomong. sewaktu mereka menikah, Mami nggak ada komunikasi, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak Kenapa? ada. Kan Kenapa Mami temenan. kan temenan? Seperti yang dibilang tadi kan, jadi Mami memang tidak mau Menjaga gitu Iya, ya. seperti yang dibilang tadi. Nah, waktu dia datang pun ke Mami, waktu di Polres Jaksel itu 2 bulan sebelum kejadian ini kan sama Lesti juga, bukan sendirian kucuk-kucuk Oh kan gitu Mami datang. juga pernah ada sempat kasus di Polres Iya, Metro di Jakarta Polres, Selatan. Mereka pun iya. datang ya? Datang. Oh berarti sedekat itu. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini Mami Isa Zega yang kemarin katanya sempat ngamuk di tengah jalan. Begini-begini, wah dia seorang gladiator loh. Jangan macem-macem sama Mami Isa Zega Isa ya. Zega, Mami online. Kita mau kasih lihat ngamuknya seperti apa. Keren banget. Mami bisa nggak simulasi nih? Itu beneran. Ini anggap aja ini anggap aja ini mobil. Itu kan lagi kenapa sih? emosi kali. Itu beneran. Itu beneran. itu siapa sih? Susah banget sih loncat dapet. Itu kenapa Mi kok bisa di tengah jalan ya ke atas Jadi mobil gini, orang? itu memang jadi mobil Mami dirusakin dari salah satu pihak, jadi nggak mau ganti, jadi otomatis ya Mami juga rusakan balik dan itu kan dia laki-laki ya, jadi Iya. kalau kita kan sebagai perempuan seperti tertindas, jadi otomatis jiwa kesatrianya Mami keluar. Kenapa sampai kepikiran naik ke atas mobilnya? Heeh. Itu beneran loncat ke atas Kita mobil. ya sebagai Iya. perempuan. Waktu itu kalau nggak salah habis nonton film Wonder Woman. Sampai naik ke atas. Itu udah lama ya? Udah lama saya. Mi itu siapa laki-laki yang Mami ajak berantem itu? Bengkel. Itu salah satu supir kalau nggak salah mantan supirnya Wakapolri kalau nggak salah. Mami diapain itu kok bisa Mami Kalau nggak semarah salah itu? ya maaf. Iya. Jadi salah satu spion Mami itu disenggol gitu. Terus Mami minta ganti rugi biasa lah ya Cin gitu. Akhirnya nggak mau gitu loh. Mami mas spion doang, orang kaya masa spion doang langsung naik ke atas mobil orang. Ya mungkin bukan masalah spionnya, tapi mungkin ada ucapan-ucapan Iya yang ucapan yang menyakitkan. iya benar. Oh, gitu. Maksudnya Mas begini gitulah. Pokoknya adalah terjadi selisih di situ. Oh, sekarang Mami kalau di tengah jalan kalau ada orang nyenggol spionnya bakal naik ke atas mobil lagi Oh, nggak? enggak udah begini. Oh bagus. Dulu itu apa namanya untuk ini aja kan nggak yakin, nggak tahu kita akan seviral ini gitu. Yang videoin siapa? oke. Nggak tahu Ya cuma aku nanti orang mau ya. belajar Mi lari langsung naik ke mobil. Iya, iya. Tapi Mami Isa Zega kan kalau kita lihat jadi viral di mana-mana segala macem, ya apapun yang dilakukannya ya. Tapi mungkin banyak yang nanya juga sebenarnya pekerjaan Mami itu apa sih Mi kalau boleh tahu? Mami itu berkecimpung di dunia agensi dulu ya tahun 2000, pas banget tahun 2000. Jadi di tahun 2007 sampai sekarang itu manajemen artis. Jadi dulu kan nggak ada legalnya ya. Iya. Jadi namanya agensi zaman silat-silat itu Brahma Kumbara. Oh, dulu Mami Silman manajer Buaya artis. Putih. Ya agensinya pensupport figuran-figuran itu yang buka-buka baju itu semua dari Mami. Nah ini salah satunya artisnya Lita Perlan nih. Ini artisnya Mami juga ya.
Oke. gitu. Jadi sekarang memang kesibukannya juga masih sebagai seorang manajer artis. Masih, dan ada bisnis juga. Gitu. Dan sampai sekarang Mami masih bisa berhubungan baik sama dua-duanya. Dua-dua siapa? Si RB sama si Lesti. Ya, iya. Sudah berkomunikasi baik ya? Ketemu di sana ya. Oh, ketemu di sana Oke. ya. Jadi Bunda Korla belum? Nggak kenal, Mami nggak kenal. Oh, nggak kenal ya. Nggak kenal. Oke. Jadi sebenarnya Mami nggak nyinggung ya. Jadi memang kebetulan memang dia lagi viral. Mami cek dan memang Mami masuk ke live Instagramnya Ya. lucu. Ya. Lama-lama kan karena Mami kepo, Mami cek lah Bunda Korla Dia gitu. dulu Keluar nih, Isa gitu. Zega gini, wow. Kok pernah nyinggung Mami? Masalahnya apa? Ternyata memang dia punya anak-anakan. Jadi kalau di sistem ya dunia perituan itu ya. Perituan itu apa ya? Ya Pergaulan. gini-gini itu. Ada yang namanya Mami itu mamaku tuh perempuan tulen. iya, tulen. Oke, lalu? Lalu ternyata dia belain si itu, anak-anaknya itu. Aduh, aku mah pusing, Mi. Kenapa sih bahasnya Bunda Korla terus kepanasan? Mami apa gimana sih, Mi? Oh, enggak dong. Enggak ya. Gini, Allah sudah menciptakan dan membagi rezeki seseorang itu berbeda-beda. Betul, lihatlah Isa Zega Jadi sekarang iya, dari atas jadi sampai tidak- bawah. Wow. Tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin dong Mami iri Benar. gitu. Apalagi manajer artis, Iya. pengusaha juga, punya ternak tuyul juga ya. Betul sekali. Pokoknya udah lengkap ya. Pokoknya tidak ada yang namanya iri. Nggak ada, segala nggak macam ada. rezeki sudah Demi ada. Allah, demi Rasul nggak pernah iri dengan Segala apapun. rezeki sudah diatur. Alhamdulillah. Pokoknya ya. ini mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya sama Mami. Iya, betul sekali. Yang penting kan Ya. tetap viral, Mami Online. Terkasih, tersayang, tercinta, dan terupdate ya. Sebenarnya viral yang Mami lakuin itu nggak disetting kok. Iya. Jadi Dari memang Tuhan gitu ya, iya Mami. begitu Yang aja. begitu Online itu aja, kenapa Pak. online shop ya? Mami punya online shop. Sering online dia. Jadi soalnya. memang, jadi dulu itu nggak sengaja waktu bikin channel YouTube waktu sama pegang LL ya. Iya. Jadi Mami itu kan masih di balik layar. Mami online dong, wajahnya tunjukin dong gitu. Oh, jadi Lucita Luna juga pernah di manajemen Mami. 2 tahun, 2 lagu-lagunya Mami yang ciptain. Gitu. Oke, buat Mami Online kita doakan semoga semuanya apapun itu berjalan sesuai dengan Iya, rencana. mantan suaminya juga pernah Mami manajerin. Mantan Siapa ya? suami- Aldi Taher. Oh, Aldi Taher. Iya, lama. Oh, Aldi Taher pernah sama Mami? Oh my God. Manajerin. Oh, manajer. Manajerin. Pokoknya buat Mami sukses selalu ya. Manajer. Tetap viral. Tapi kalau ngomongin soal viral buat sobat Ambiar di rumah, ini juga ada yang menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu di mana ada sebuah kasusnya beberapa anak di Afrika sana meninggal dunia setelah mereka mengkonsumsi obat batuk sirup. Sampai akhirnya ini menjadi ketakutan ibu-ibu di tanah air. Kita akan lihat dulu siapa sosok yang kita akan hadirkan termasuk juga berita viralnya seperti apa dalam tayangan berikut ini. Geger, geger, geger. Dr. Kurniawan Satria Denta MSc SPA atau yang akrab disapa Dr. Denta ini merupakan seorang dokter spesialis anak yang sering warawiri untuk melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai dunia parenting dan anak. Namun baru-baru ini Dr. Denta sangat terkejut akan kasus gagal ginjal pada anak yang diduga karena mengonsumsi obat sirup yang tidak tepat. Bahkan kabarnya, kasus ini sampai merenggut nyawa anak-anak di negara Gambia. Haduh, kira-kira apa sih dok penyebabnya? Terus gimana nih ibu-ibu di rumah yang khawatir untuk memilih obat bagi anaknya? Yuk dok, kasih penjelasannya dong. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan tentu saja untuk memberikan edukasi bagi kita semua. Ini dia Dr. Denta. Halo dok. Selamat pagi dokter. Sehat ya? Sehat. Let's go, silakan. Ini dia Dokter Denta di pagi-pagi Ambiar. Dok, saya mau nanya dulu sebelum permasalahan tentang obat batuk sirup itu ya. Iya. Dokter sudah menikah? Sudah. Oh sudah menikah, kirain belum, soalnya Mami belum tuh. Lagi cari dokter katanya. Ya, berarti sudah punya anak ya dok? Sudah dok. Oke. Oke, Dokter Denta kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dokter. ini menjadi kekhawatiran ibu-ibu di rumah sana ketika obat batuk sirup untuk anak-anak katanya bisa membuat ada yang gagal ginjal segala macam kasus di luar negeri. Sebenarnya singkat apa yang terjadi? Ya. Kalau yang terjadi sekarang memang ada peningkatan kasus gangguan ginjal akut misterius ya. Cuman memang penyebabnya belum jelas,
penyebab utama yang terjadi, apakah itu karena infeksi, Ya. apakah karena Obat-obatan. obat-obatan. Jadi masih diselidiki lebih lanjut. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi sebenarnya apa sih yang terjadi, kemudian juga bagaimana cara menyikapinya, termasuk juga untuk ibu-ibu supaya tidak merasa khawatir ya. Karena tentu saja ini akan menjadi concern yang sangat luar biasa, terlebih tentang anak-anaknya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sahabat Ambiar, kemarin ini jadi viral di media sosial. Ada puluhan anak di Afrika, di Gambia lebih tepatnya meninggal dunia karena gagal ginjal. Termasuk juga ratusan anak lainnya dikabarkan didiagnosa gagal ginjal. Dan kabar yang beredar kalau di Gambia sana, karena memang ada obat batuk sirup anak yang memang terkontaminasi, ada namanya di Ethylene glycol ethylene glycol sama dan ethylene glycol. Ethylene glycol. Oke, itu sebenarnya apakah pada obat batuk sirup ya untuk anak-anak memang kandungan tersebut memang ada? Memang ada atau bagaimana, Dok? Sebenarnya itu bukan. Yang seharusnya, Dok. Iya, jadi kan misalnya kita bicara soal obat sirup ya, itu kan selain ada bahan aktifnya, ada bahan penambahnya yang buat melarutkan, mengawetkan dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ethylene glycol atau diethylene glycol harusnya memang tidak ada di situ, tidak tergantung di situ. Cuman memang ada yang lain yang Yang memasukkan gitu dong. enggak, maksudnya itu bisa jadi apa ya? Terkontaminasi. Cemaran. Oh, cemaran. Terkontaminasi. Dan memang itu faktanya yang terjadi di Gambia, di Afrika ya, bahwa terkontaminasi di ethylene glycol dan ethylene glycol. Kalau di Gambia beda lagi. Kalau di Gambia isinya memang mungkin dari sana ya. Jadi ada mengandung ethylene glycol. Terus habis itu kalau di Indonesia kasusnya memang berbeda. Kalau di kita memang tidak ada yang mengandung ethylene glycol. Cuman namanya cemaran, pasti selalu ada ya. Jadi ethylene glycol maupun diethylene glycol itu ada ambang batas cemaran yang ditoleransi. Nah, itu yang lagi diteliti oleh Badan POM sekarang. Ada ambang batas yang masih ditoleransi. Tapi kemarin BPOM juga akhirnya mengumumkan ada 5 brand yang berbahaya. Yang ambang batas di atas ambang batas ya. Betul. Untuk ethylene dan juga di ethylene glycolnya. Itu sudah diumumkan oleh BPOM. Jadi buat sobat Ambiar juga bisa dicari tahu ya. Tapi kalau kasus yang di Indonesia, kemudian apakah gagal ginjal pada anak yang sekarang katanya lagi marak di tanah air, itu apa penyebabnya? Nah, ini kita juga belum tahu ya. Yang jelas pada dasarnya kalau yang membuat kita agak waspada sekarang karena gangguan ginjal yang terjadi itu sangat cepat, progresivitasnya, perburukannya cepat, terus sudah ada korban jiwa yang cukup banyak. Jadi kita harus mencari tahu secara pasti kira-kira penyebabnya apa. Kenapa kok sekarang ini dok? Kenapa nggak dari dulu? Otomatis kan yang namanya obat itu akan selalu dikonsumsi dan mungkin bahkan setiap dokter akan memberikan resep kepada pasien. Betul. Iya, namanya cemaran kan mungkin sama kayak COVID ya. Dulunya sebelumnya ada, terus habis itu sekarang nggak ada, terus habis itu nama juga sekarang mungkin kasusnya yang dulunya nggak sebanyak sekarang jadi meningkat kayak gitu. Jadi sebenarnya ini dinamika dari perjalanan penyakit ya. Tapi yang kasus gagal ginjal pada anak di tanah air ini belum terbukti bahwa itu pengaruh dari obat batuk sirup itu ya? Belum ya? Jadi masih terus dicari tahu? Terus dicari tahu. Cuma kan kita prinsipnya kehati-hatian ya. Jadi akhirnya pemerintah pihak yang berwenang memutuskan untuk menarik atau menyetop sementara. Dan itu tuh obat-obat batuknya tuh banyak dikonsumsi oleh anak-anak loh, ternyata nama-nama obat batuk itu yang sering banget gitu. Kalau sakit dikit obatnya itu gitu. Dan itu yang mengkhawatirkan ya tentunya. Dari obat panas, demam, pilek, batuk. Ya, tapi buat sobat Ambiar di rumah, untuk ibu-ibu juga jangan khawatir karena tidak semua obat batuk sirup buat anak ya, karena memang ini hanya ada 5 brand di mana kita juga bisa cari tahu melalui Google, juga bisa di media online juga banyak dikasih tahu nama brandnya, termasuk dari BPOM sendiri sudah merilis apa saja brandnya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya anaknya sakit kemudian dikasih obat batuk sirup, termasuk juga dokter memberikan resep obat batuk sirup ya. Itu yang harus. Karena kan sebenarnya kan kita sekarang ini kalau anak sakit atau kita aja sakit, yang berasa flu atau batuk sedikit, tinggal ke apotik dan banyak sekali obat-obat yang tidak perlu pakai resep dokter. Ya kalau memang takut anaknya kalau dikasih obat itu ya kasih aja sirup buat es doger gitu ya. Dok ya, apakah ada alternatif yang lain? Misalkan Biar nggak terlalu serius dari 5 obat tersebut kan sudah dilarang. Iya.
Ada alternatif yang lain nggak? Misalnya kita bicara Supaya soal ibu ini, saya kan ibu nih. Iya. Atau Anak memang- saya lagi batuk pilek, saya kemarin juga bingung. Ada berita seperti itu, akhirnya mau nggak mau saya, sayang kamu nggak usah minum ini dulu. jeruk Atau nipis, memang jeruk harusnya nipis. kita ke dokter saja Tradisional. langsung gitu ya. Iya, pada dasarnya sekarang sih sebaiknya sangat dianjurkan untuk ketika anaknya sakit dirasa perlu obat, ditanyakan ke dokternya kira-kira butuh apa tidak. Karena kan nggak setiap sakit sebenarnya butuh obat ya. Tapi kalau batuk apa pilek, Dok? Sama juga, nggak semua batuk pilek, kan batuk sama pilek itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Reaksi tubuh iya, ya? reaksi tubuh untuk mengeluarkan kotoran gitu misalnya. Jadi nggak semua batuk langsung harus diberikan Dok, obat. kalau anak kecil kan misalkan sirup lagi ribet berbahaya gini ya, boleh nggak? Iya, maksudnya boleh nggak pakai kapsul atau apa gitu, boleh nggak? Boleh aja. Anak sebenarnya. umur usia berapa diperbolehkannya? Ketika anak sudah bisa menelan dengan baik tentunya misalnya. Kadang kan nggak ada yang bisa menelan kan, orang dewasa pun kadang menggunakan pisang. Males gitu Iya. biasanya. Dok, saya penasarannya dengan kasus gagal ginjal pada anak di tanah air, memang jumlahnya, angkanya itu menyentuh angka berapa sih yang dokter tahu? Sudah mulai sampai ke mungkin ke angka 200-an kali ya. Sudah lumayan banyak, sekarang sudah lumayan meningkat. Yang berat tuh 2 penyakit tuh. Kenapa? Gagal ginjal sama gagal move on. Betul sekali, kalau move on Kalau tuh emang sakit, paling parah. kalau sakit hati kayak teman saya, obatnya apa, Dok? Sakit hati ya move on lah, Wi. Move on. Iya dong. Nggak bisa dia. Kenapa? Nggak tahu, tanya aja. Sakit dari dulu nggak sembuh-sembuh, Dok. Obatnya tuh memang. Tapi ya dok ya, ini sekali lagi kita harus garis bawahi buat sobat ambiar di rumah yang untuk kasus gagal ginjal pada anak di tanah air itu masih terus dicari tahu. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Gangguan ginjal akut, kasus naik sampai dengan 206 dan angka kematian mencapai 99 anak. Ini angka kematian di Indonesia atau di luar negeri dok? Di Indonesia. Di Indonesia sudah mencapai 99. Indonesia. Dan memang perburukannya kan cepat ya, itu jadi salah satu yang menjadi concern kita semua sebenarnya. Oke. Ya. Kalau dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri memang belum merilis apapun terkait kasus gagal ginjal ini. Yang jelas kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah merilis beberapa rekomendasi ya, misalnya mulai dari jika anak sakit kita memperhatikan, mengobservasi terutama gejala dan tanda-tanda kencingnya. Anak harus kencing paling tidak dalam 6 jam itu 1 atau 2 kali. Oke. Terus jika misalnya tidak kencing atau kencingnya berkurang, ditambah anaknya sakit, langsung dibawa ke dokter seperti itu. Dan jangan sembarangan untuk minum obat dulu. Dan jangan, ya memang seharusnya dianjurkan oleh dokter ya, Dok. Iya, betul. Jadi tahu obat-obatan apa yang harus diminum dan berapa kali Ya, dalam sehari. betul. Oke, ya. Tapi pokoknya kita di sini menggarisbawahi sekali lagi bahwa tidak semua obat batuk cair itu memang berbahaya ya. Ya. Sudah dirilis sekali lagi oleh Dan BPOM. memang lebih baik dianjurkan untuk ke dokter saja Benar. dulu ya, jangan langsung untuk membeli obatnya Malah ya, Dok. kalau orang tua dulu mah suka pakai yang racik-racik yang Tradisional, Tradisional, jeruk herbal, nipis, Benar nggak itu, Dok? kecap, Nipis pakai kecap gitu, kecap benar nggak? manis Gitu benar bisa, nggak? Pak. Kecap manis, kecap manis. Boleh nggak? Bisa. Boleh, Kecap Boleh. manis, Boleh. bikin asem. Boleh dok. Biar manis. Masalah gagal ginjal pada anak, selain tadi ketika buang air kecil segala macam, apalagi yang harus atau bisa diwaspadai? Ciri-ciri apa lagi pada anak? Ya kalau misalnya ginjal kan fungsinya untuk memfilter racun ya, Ya. toksin. Jadi awalnya mungkin tidak kencing, lama-lama ketika dia berprogres lebih lanjut, lebih parah, nanti anak jadi seperti ada gejala keracunan gitu. Jadi anak lemas, terus habis itu bisa meracau, terus habis itu pucat seperti itu. Kalau meracau sih kita nggak minum obat juga meracau mulu. Kita meracau terus, Dok. Oke, jadi Pak, intinya kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya. Bisa langsung, yang paling penting adalah langsung dibawa ke dokter jelas ya. Oke, dok, barangkali ada yang mau disampaikan buat sobat ambiar di rumah ini terkait kekhawatiran pada obat batuk sirup anak, termasuk juga kasus gagal ginjal. Ada 2 poin yang mungkin bisa disampaikan oleh dokter. Kalau pada anak-anak kira-kira mohon maaf bisa disembuhkan nggak, itu yang aku mau tanya sebelum dokter menyampaikan pesan. Oh, Gagal kalau ginjal misalnya ya? gangguan Gagal ginjal, ginjal, itu, ya. ya Pada sebenarnya, anak. ya. Jadi kalau misalnya gejalanya sudah diketahui dari awal, kondisinya sudah diketahui dari awal, insya Allah lebih cepat diatasi, bisa lebih Bisa baik sembuh berarti ya, kondisinya. Dok? Iya, bisa sembuh. Oke. sebenarnya. Penanganannya biasanya seperti apa? Nanti kalau di rumah sakit kita lihat gejalanya yang terjadi seperti apa. Misalnya dia ada gangguan elektrolit ya, kita perbaiki. Terus habis itu misalnya ginjalnya nggak bisa bekerja dengan baik, kita beri terapi pengganti ginjal, dicuci darah dan lain sebagainya. Oh, masih kecil pun harus cuci darah juga? Bisa jadi nanti tergantung. Tapi biasanya Kalau sementara memang sudah akut sekali ya. Aduh, kalau cuci darah kan biasanya rata-rata sudah agak lumayan, iya. Oke. Agak Makanya jangan sampai ditunggu sampai Jangan parah. sampai Ya, jangan sampai apalagi masih kecil cuci darah, waduh.
Kasihan. Kita nggak bisa membayangkannya seperti apa. Oke dok, masalah ini sebelum memberikan pesan buat orang tua di rumah ya. Ini masalah obat yang terkontaminasi. Apakah penggantinya atau barangkali apa yang harus dilakukan ketika ya misalnya mereka sudah terbiasa untuk mengkonsumsi obat yang ternyata terkontaminasi dan juga sudah dirilis oleh BPOM itu sudah tidak boleh diedarkan atau ditarik peredarannya. Apa yang harus dilakukan? Berarti kita yang jelas konsultasi ke dokter, kira-kira obat apa yang bisa diberikan kepada anaknya. Apakah harus diberikan obat, apakah harus misalnya tidak bisa diberikan sirup, apakah ada pengganti obat lainnya, misalnya tablet, puyer, atau yang dimasukkan lewat pantat atau yang seperti apa itu nanti biasanya konsultasikan ke dokter. Oke, kembali lagi semuanya itu dikonsultasikan ke dokter jauh lebih baik lagi ya. betul, ya, Oke, Dok. tidak menjadi dokter karena memang kalau bukan dokter ya jangan sok tahu gitu ya, langsung Kalau bukan ngasih segala ahlinya macam. jangan sampai begitu. Itu yang Karena namanya anak itu jantung hati ya, jangan sampai dibuat main-main. Iya, dok silakan apa yang mau disampaikan buat sobat ambiar di rumah ini terkait tentang obat batuk sirup anak yang ditarik peredarannya beberapa, hanya ada 5, dan juga terkait kasus gagal ginjal pada anak di tanah air. Oh iya, jadi lebih perhatikan lagi anaknya ya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang mengarah ke sakit, dicari tahu apakah anaknya sakitnya cukup parah apa tidak, dan jangan sampai terlambat bisa dibawa ke dokter. Tapi kalau anaknya belum sakit, perilaku hidup bersih sehatnya harus digalakkan tetap, ya kan, makan yang sehat, olahraga, ya, istirahat yang cukup, Minum air putih yang cukup. minum air putih yang cukup, seperti itu, dan jangan asal beli obat dan minum obat. Oke, itu yang paling penting. Minum Dan air putih yang cukup sayang. iyalah, itu penting. Istirahat yang cukup. Sama, jangan lupa istirahat cukup, makan cukup, jangan lupa juga untuk bersenang-senang. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita kaca yang Terima kasih Dokter sukses ya Pak Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih untuk edukasinya buat kita semua. Seperti tema kita pagi hari ini, Get Well Soon. Termasuk buat siapapun, semoga selalu diberikan kesehatan, sembuh yang lagi sakit, semakin sehat juga, semakin cepat pulih kembali ya. Termasuk buat yang menyaksikan juga selalu diberikan kesehatan, sehat urat sarafnya juga. Tapi ada satu penyakit yang paling sulit disembuhkan. Apa tuh? Putusnya urat malu. Kita akan kembali lagi hari Senin di Pagi Ambiar. Geger!